Kita sudah sampai kepada kita dengan kitab Mukhtasar Abi Suja atau Takrib. Kita sudah sampai kepada faslun fi arkanis sholati wa sunaniha. Fasal yang menjelaskan tentang rukun-rukun salat dan sunnah-sunnahnya. Dalam wudu ada namanya furudul wudu, di dalam salat namanya arkanul salat. Isinya sama, artinya hal yang harus dilakukan dalam wudu namanya furudul wudu. Adapun yang wajib dilakukan di dalam salat namanya arkanus salat. Cuman para ulama di saat memberi nama yang berbeda tentu ada maksud, biarpun isinya sama-sama hal yang harus dilakukan. Kalau furudul wudu namanya fardu wudu, sebetulnya juga arkanul wudu, sebab rukun wudu itu. Hanya istilah furudul wudu itu karena di dalam wudu itu boleh dipisah-pisah. Kalau arkanus salat nggak boleh dipisah-pisah. Makanya arkan itu seperti anggota yang nggak bisa dipisahkan. Makanya istilah ini ada maknanya. Furudul wudu boleh kita membasuh wajah di Jakarta, kemudian membasuh tangannya di Surabaya karena naik pesawat. Cuci kakinya di Jepang mungkin. Tapi kalau kalau arkanus salat nggak bisa takbiratul ihram di sini nanti terus melanjutkan nggak bisa. Harus langsung sambung. Ini sedikit tentang perbedaan antara furudul wudu dengan arkanus shalah. War arkanus sholati, rukun salat ada di sini disebutkan tamaniyata asyara ruknan, 18. Selama ini yang kita hafal adalah 14, adab 13 ditambah tumakninah 4 menjadi 17. Nanti di akhirnya akan kita simpulkan dengan cara menghafal yang mudah seperti yang sudah belajar fikih praktis, yaitu ada rukun salat ini akan dibagi 3, namanya rukun qauli, rukun qalbi dulu, baru rukun qauli, baru rukun fi'li. Nanti rukun qauli ada, rukun qalbi hanya 1 yaitu niat. Rukun qauli ada 5, selebihnya untuk menggenapi 17 adalah rukun fi'li. Adapun tambahan 1 ini nanti adalah niat keluar dari salat. Niatul khurud minas sholati adalah pendapat yang lemah yang diambil oleh musannaf. Jadi 17 ditambah 1, 18. Baik, kita rinci satu demi satu. Arkanus sholat ada 18. Yang pertama adalah an-niyatu. Niat. Di dalam sholat harus ada niat. Dan niat di dalam sholat, di dalam madhab Imam Syafi'i adalah dibarengi dengan takbiratul ihram. Dan semua madhab sama sebetulnya, hanya bedanya kalau madhab lain boleh maju sedikit. Kalau kita pas waktu takbiratul ihram itulah dihadirkan niat. Sehingga niat itu adalah qasdul fi'li muqtarinan bi fi'li. Qasd muqtarinan bil fi'l. Bermaksud melakukan suatu pekerjaan dibarengkan dengan pekerjaan. Jadi waktu kita takbiratul ihram, jadi rukun pertama di dalam salat adalah takbiratul ihram. Di dalam takbiratul ihram, rukun fi'li pertama dalam salat adalah takbiratul ihram. Bersama takbiratul ihram itu dibarengi dengan rukun qalbi, Allahu Akbar. Jadi niatnya itu dilintaskan waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, mungkin niat saja malam ini supaya pasti, supaya mudah. Niat di dalam salat sederhana. Pakai bahasa apapun, niat wajibnya di dalam hati. Adapun diucapkan dalam madhab kita adalah sunnah, karena lesan yang berucap ini membantu. Telinga akan mendengar, dengar akan direkam oleh otak, otak akan dikirim ke hati sehingga bisa khusyuk. Jadi kalau kita mengucapkan, mungkin kita lagi ingat dunia, ingat ini, lagu baru sholli fardhu dhuhri, baru sadar. Karena telinga kita mendengar, otak kita faham, hati kita ngerasa. Tapi wajibnya niat adalah dengan hatinya. Jangan terlalu pusing dengan orang yang mengatakan mengucapkan niat adalah bid'ah. Kenapa mengucapkan niat bid'ah? Mengucapkan niat di dalam niat adalah sebelum kita berniat. Jadi kita mengucapkan dulu untuk menata hati kita, menata pikiran kita. Baru niat yang sesungguhnya adalah di saat kita mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mengangkat tangan hukumnya sunnah. Mengangkat tangan hukumnya sunnah, dan sunnahnya dalam madhab Imam Syafi'i adalah khadwa mankibaihi. Jadi kau jadikan telapak tanganmu itu lurus dengan pundaknya.
Sehingga diukur ibu jarimu itu pas di bawah telah, lurus dengan bawah telinga. Amin. Sebagian sampai nyentuhkan, nggak harus menyentuh. Intinya seperti Allahu Akbar. Dan yakin. Sebagian ada mengatakan Allahu Akbar. Itu adalah, tapi dalam mazhab Syafi'i adalah hadwa mankibah. Allahu Akbar, yakin. Jangan ragu melakukan semacam ini, karena ini fikih kita. Kalau ada orang Allahu Akbar begini, urusan dia dengan madhabnya. Bahkan begini pun langsung Allahu Akbar juga sah. Ini bab sunnah. Tidak perlu kita ribut urusan ini, tapi kita harus punya keyakinan bahwasanya di dalam madhab kita Imam Syafi'i takbiratul ihram adalah begini. Allahu Akbar. Diperkirakan ini menyentuh, tidak harus sentuh sampai Allahu Akbar. Nggak harus begitu. Jadi Allah maka ini dihadapkan, upayakan menghadap ke kiblat. Ini sunnah. Wajibnya niat di dalam Allahu Akbar, lintaskan niat. Nah, apa yang kita lintaskan di dalam hati kita waktu kita takbiratul ihram agar tidak masuk was-was? Yang kita lintaskan solat dibagi tiga. Yang pertama solat fardu, yang kedua adalah solat sunnah yang dikukuhkan rawatib, yang ketiga solat sunnah mutlak. Nah, semuanya punya cara yang berbeda. Adapun solat fardu, maka yang wajib dihadirkan di dalam niat adalah tiga hal. Pertama, qasad, usolli, aku bermaksud melakukan solat. Lintasan usolli disebut duhurnya, disebut kefarduannya. Usolli fardhu duhri kalau bahasa Arabnya. Aku niat duhur, aku niat solat fardu duhur. Solat fardu duhur, usolli fardhu duhri. Aku niat solat fardu duhur. Itu yang wajib. Selebihnya arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala adalah dianjurkan sunnah. Tapi yang wajib adalah menghadirkan, melintaskan tiga hal tersebut di dalam niat kita kalau itu salat fardu. Sholli fardhu subhi. Usolli fardhu subhi. Sholli fardhu subhi. Jadi waktu Allahu Akbar, makna usolli fardhu subhi itu yang kita lintaskan di hati. Allah. Bukan sepanjang, bukan niat yang panjang itu yang diantiskan semuanya. Maka sering orang terkena was-was di sini karena mengira kalau niat itu yang panjang itu. Sholli fardhu dhuhri arba raka'atin mustaqbilal qiblati adama lillahi ta'ala. Panjang itu. Itu kesunahan, kesempurnaan di dalam niat. Tapi yang wajib kita lintaskan adalah Allah. Sholli fardhu dhuhri, itu saja. Allahu Akbar. Kalau itu sholat fardu. Adapun jika sholat sunnah namanya sholat rawatib yang sudah waktunya ditentukan bukan mutlak, maka dua yang disebut. Niat bermaksud sama disebut sholatnya. Sholli qabliyah duhur, sholli ba'diyah duhur, sholli duha, sholli witir. Dua. Sholli sama disebut sholatnya. Sebenarnya al-qasd sama ta'yin. Kalau yang pertama al-qasdu wa ta'yin, ta'yin menentukan dan fardiyah bahasa Arabnya. Yang pertama adalah qasdu, yang kedua ta'yin menentukan, qasdu adalah maksud berniat, yang kedua ta'yin menentukan, yang kedua adalah kefarduannya. Itu kalau sholat fardu. Kalau sholat rawatib adalah ta'yin menentukan sholatnya dan bermaksud berniat. Kalau sholat mutlak, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang tidak pakai nama. Bukan rawatib, bukan fardu. Sholat yang bisa dilakukan kapan saja kecuali di waktu yang diharamkan. Jadi mungkin begini langsung kita berdiri sholat 2 rakaat. Sholat sunnah, selesai. Sholat sunnah, Allahu Akbar lah. Kalau sholat sunat cukup niat saja. Aku niat sholat. Allahu Akbar. Ini adalah di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, di dalam urusan niat. Jadi menghadirkan mu'tabarat niat yang tadi. 3 dalam fardu. Sholat rawatib 2. Kalau salat sunnah mutlak 1, itu yang perlu dihadirkan di saat kita mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar. Ini saja insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.